Halo semuanya, kembali lagi pada YouTube channel Nabila Space. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan perhitungan penyusutan atau depresiasi pada suatu aset. Nah, di perhitungan ini kita menggunakan 4 metode. Yang pertama ada SLN atau straight line. Dia menggunakan rumus cost, salvage, life. Cost adalah nilai sisa aset saat dibeli. Salvage adalah nilai sisa pada akhir periode penyusutan atau disebut nilai residu. Dan yang terakhir ada life, yaitu jumlah periode penyusutan. Metode kedua yaitu SYD atau sum of the year digit. Nah, SYD ini sama aja dengan SLN, namun yang membedakan adalah SYD menggunakan rumus per atau periode penyusutan yang ingin dihitung. Nah, metode ketiga ada DB atau Fixed Declining Balance. Rumusnya sama dengan rumus metode SYD, namun membedakan adalah metode DB menggunakan moon atau bulan. Moon adalah jumlah bulan pada tahun pertama penyusutan. Jika diabaikan bernilai 12. Nah, yang terakhir ada metode DDB atau Double Declining Balance. Rumusnya sama juga dengan metode DB. Yang membedakan adalah DDB ini menggunakan rumus faktor. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Oke guys, jadi di sini ada contoh soal. Sebuah perusahaan membeli mesin senilai 320 juta. Kita diminta untuk mencari nilai penyusutan mesin setiap tahun selama 7 tahun dengan metode SLN, SYD, DB, dan juga DDB dengan asumsi nilai mesin di akhir periode adalah 40 juta. Nah, di sini ada nilai aset mesin 30 juta yang disebut cost, nilai sisa 40 juta disebut salvage, dan umur aset 7, life, karena dia selama 7 tahun. Dan pertama kita disuruh mencari SLN. Sebelum kita enter, kita menggunakan rumus absolut, lalu tutup kurung dan enter. Nah, kita bisa langsung tarik ke bawah. Ini hasilnya akan sama setiap tahunnya 40 juta karena sudah kita absolut untuk dikunci. Kemudian ada SYD. Ini sama dengan rumus SLN namun ditambah dengan periode. Nah, sebelum di enter kita absolut lagi tapi tanpa periode, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini hasilnya 70 juta, kita bisa langsung tarik ke bawah aja. Dia setiap tahunnya berkurang karena ada penyusutan. Kemudian ada DB. Nah, rumus DB ini juga sama, yang membedakan dia memakai bulan. Karena setahun ada 12 bulan, maka kita masukkan angka 12 ini. Tapi ini opsional, bisa dipakai atau tidak. Kemudian kita absolut dulu tanpa periode dan bulan, kemudian enter. Langsung ditarik ke bawah juga. Nah, yang terakhir ada metode DDB. Ini juga sama dengan metode sebelumnya. Yang membedakan metode ini menggunakan faktor, namun itu juga opsional, tidak perlu dipakai. Sebelum di enter kita absolutin lagi tanpa periode, lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini bisa langsung kita tarik ke bawah. Kemudian inilah hasilnya dari penyusutan mesin. Mungkin segini yang bisa dijelaskan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. A few moments later. Oke, pada contoh soal kali ini saya akan menjelaskan fungsi MPT atau angsuran.
Nah, di sini ada nilai kredit sebesar 30 juta atau disebut PV atau present value. Kemudian ada bunga per tahun sebesar 15% disebut rate, lalu waktu 10 atau disebut NPER. Nah, 10 ini dapat dari tahun berapa banyak tahunnya. Kemudian kita mencari angsuran dengan rumus PMT. Nah, di sini kalian jangan sampai salah memasuki rumus. Kita masukinnya itu dari rate, kemudian dan yang terakhir PF. Lalu langsung aja di enter. Nah, jika hasilnya minus, kalian jangan panik, bisa ditambah dengan rumus ABS. Oke, setelah kita sudah mencari angsurannya, sekarang kita mencari saldo awal. Nah, saldo awal ini sebenarnya langsung aja dimasukin dari nilai kredit, yaitu 30 juta. Kemudian ada angsuran per tahun, kita masukin dari angsuran yang tadi kita sudah hitung. Nah, kita tinggal absolut aja, biar nanti saat diturunkan ke bawah tidak berantakan. Nah, kemudian ada bunga per tahun. Bunga per tahun itu dicari dari saldo dikali bunga. Saldo awal dikali 15%. Nah, 15% ini kita absolut, lalu enter. Kemudian ada cicilan pokok pinjaman. Di atas sudah ada rumusnya, yaitu angsuran dikurang dengan bunga. Oke, yang terakhir ada saldo akhir. Saldo akhir itu dicari dari saldo awal dikurang dengan cicilan pokok pinjaman. Kemudian kita enter. Dan untuk mencari saldo awal pada tahun kedua itu dari saldo akhir pada tahun pertama. Tinggal kita masukin. Lalu ini bisa kita tarik ke bawah. Dan jangan panik kalau hasilnya 0 karena memang belum selesai. Kita tarik ke bawah semua kolomnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Hasil akhirnya itu harus 0 karena dia sudah disusutkan semua, jadi setiap tahun berkurang hingga saldo akhirnya itu 0. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.